Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aandun dan masih di segmen terbaru dari channel Aandun. Bayangkan sebuah dunia lebih dari 2000 tahun yang lalu saat manusia masih bertanya-tanya tentang asal-usul alam, tentang arti kebahagiaan, tentang bagaimana seharusnya sebuah negara berdiri, dan tentang apa sesungguhnya yang membuat manusia itu disebut sebagai manusia. Di tengah dunia yang penuh teka-teki itu, lahirlah seorang pemuda dari kota kecil Stagira, seseorang yang kelak menjadi guru dari raja penakluk dunia, yang kelak sebagai penemu logika, yang kelak juga sebagai perintis biologi, sebagai penata etika, dan sebagai pemikir yang gagasannya itu membentuk peradaban selama lebih dari 2 milenium. Dialah Aristoteles, seorang filsuf yang pemikirannya itu menembus zaman dan namanya itu masih menggema dalam ilmu pengetahuan hari ini. Pada video kali ini kita akan coba menyelami perjalanan hidupnya, bagaimana ia tumbuh, apa yang membentuk cara berpikirnya, bagaimana ia mendidik muridnya menjadi luar biasa, hingga bagaimana karya-karyanya itu dapat mengubah cara manusia untuk memahami dunia. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama karena anak punya hak mendengarkan cerita dan setiap cerita punya kekuatan untuk menanamkan kebaikan. Sekarang kita masuk ke dalam cerita Aandun sebelum tidur. Bayangkan kita kembali 2300 tahun yang lalu ke sebuah kota kecil bernama Stagira di Yunani Utara. Di sanalah pada tahun 384 sebelum Masehi, seorang bayi lahir dari keluarga ilmuwan istana. Bayi itu diberi nama Aristoteles. Aristoteles ini yang kelak menjadi salah satu pemikir terbesar sepanjang sejarah manusia. Ayahnya, Nicomachus, itu adalah dokter pribadi Raja Amintas III dari Makedonia. Karena itu, Aristoteles kecil itu tumbuh di lingkungan istana, dikelilingi ilmu kedokteran, penyakit, tumbuhan obat, anatomi, dan eksperimen-eksperimen ilmiah. Sejak kecil, ia ini dikenal memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa. Segala hal ditanyakannya, seperti kenapa kuda bisa berlari lebih cepat dari manusia, mengapa beberapa hewan itu hidup di air dan yang lainnya itu ada di darat. Terus juga pertanyaannya itu seperti apa penyebab perubahan musim gitu. Terus juga banyak hal lainnya yang memang ditanyakannya gitu. Nah, rasa ingin tahu seperti itulah yang kelak menjadi fondasi metode pemikirannya. Namun nahas, pada usia masih remaja, ia harus kehilangan kedua orang tuanya. Dia pun akhirnya menjadi yatim piatu yang kemudian dia ini dibawa oleh seorang walinya dia yang menjadi walinya itu ke Yunani Tengah. Pada usia 17 tahun, Aristoteles pergi ke Athena, yang mana Athena itu adalah pusat ilmu dan filsafat dunia. Dia masuk ke Akademi Plato, sekolah filsafat paling bergengsi saat itu. Di sana, ia belajar langsung dari Plato, sang filsuf yang memiliki idealisme sangat tinggi. Aristoteles menjadi murid paling briliannya Plato. Bahkan, Plato itu menyebutnya man of the school, atau otak bagi seluruh akademi. Namun, ada satu hal nih yang perlu dicatat. Aristoteles itu tidak selalu sependapat dengan gurunya. Misalkan, Plato itu berkata, realitas sejati itu ada di dunia ide. Sedangkan Aristoteles itu berkata, realitas sejati adalah apa yang bisa kita amati. Perbedaan pandangan ini bukan pertengkaran, tapi dialog antara dua orang jenius yang kelak melahirkan metode ilmiah. Ini perlu dicatat teman-teman, tidak seperti zaman sekarang. Jika berbeda pandangan dengan guru, itu bukannya membuka ruang diskusi dan melahirkan pengetahuan baru gitu, tapi itu malah akan dicap sebagai orang yang kurang adab. Dengan bawa-bawa dalil adab itu lebih tinggi daripada ilmu gitu. Makanya ilmu pengetahuan dari salah satu komunal yang ada saat ini itu tidak maju-maju gitu. Oke, balik lagi.
Selama 20 tahun Aristoteles itu berada di Akademi Plato ini, hingga akhirnya Plato itu wafat pada 374 sebelum Masehi. Namun Aristoteles itu tidak dipilih nih sebagai penerus dari sekolah atau dari Akademi Plato ini, sehingga dia pun ya udahlah akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Athena. Setelah keluar dari akademi, Aristoteles pergi ke wilayah Lesbos bersama sahabatnya Theophrastus. Disinilah karya ilmiah besarnya itu lahir. Di sana ia tuh menyelidiki anatomi hewan laut, terus dia juga menyelidiki perkembangan embrio, terus dia juga mengklasifikasikan hewan, terus juga dia meneliti tentang perilaku burung, dan juga dia meneliti tentang struktur tumbuhan. Di sana Aristoteles itu membedah ratusan hewan dan mencatat detailnya. Ini menjadi penelitian biologi paling awal dalam sejarah manusia. Ia menulis History of Animals, terus dia juga menulis Parts of Animals, dan juga dia menulis Generation of Animals. Metodenya itu sederhana, namun di balik kesederhanaannya ini, metode ini sangatlah revolusioner. Metodenya itu adalah amati dulu, simpulkan kemudian. Nah, inilah yang menjadi dasar metode ilmiah yang dipakai sains modern saat ini. Makin lama Aristoteles ini makin dikenal oleh banyak orang dan namanya ini semakin besar di masa itu gitu, di kalangan masyarakat saat itu. Reputasi keilmuannya ini menarik Raja Makedonia. Ia akhirnya meminta Aristoteles itu untuk menjadi guru pribadi dari anaknya. Bocah berusia 13 tahun ini itu bernama Alexander. Aristoteles akhirnya mengajarkan anak dari raja ini, si Alexander ini itu etika, politik, logika, pengamatan alam, dan kepemimpinan. Pengaruhnya sangat besar ketika Alexander beranjak dewasa. Ia membawa pengetahuan Yunani itu ke seluruh wilayah yang ditaklukkannya, dari Mesir hingga ke India. Nah, di sini kalian pasti sudah mengetahui siapa si Alexander ini. Ya, dia adalah yang kelak disebut sebagai Alexander the Great, atau yang biasa kita kenal sebagai Alexander Agung. Dengan kata lain, Aristoteles adalah salah satu orang yang membentuk pola pikir dari Alexander the Great sehingga dikenal sebagai salah satu orang hebat yang pernah ada. Pada tahun 335 sebelum Masehi, Aristoteles akhirnya memutuskan untuk kembali ke Athena dan dia memutuskan untuk mendirikan sekolah baru bernama Lyceum. Berbeda nih daripada Akademi Plato yang fokus pada filsafat. Lyceum ini adalah pusat riset pertama dalam sejarah manusia. Murid-muridnya itu sering berjalan sambil berdiskusi di taman. Karena itu mereka itu sering disebut peripatetik atau yang berjalan-jalan. Disinilah Aristoteles itu menulis sebagian besar karyanya itu tentang logika, tentang filsafat sains, tentang filsafat alam, tentang etika, tentang politik, tentang retorika, lalu juga tentang puisi dan drama, tentang astronomi, tentang zoologi, tentang biologi, dan tentang psikologi. Ia itu menulis lebih dari 200 karya, walaupun saat ini hanya sekitar 30 karyanya saja yang bertahan hingga hari ini ya, maksudnya ya. Terus Aristoteles ini dikenal bukan hanya seorang filsuf, ia itu adalah seorang ilmuwan, peneliti, pengamat alam, ahli politik, bapak logika, dan juga guru generasi bagi pemimpin besar. Nah, itulah puncak masa kejayaan dari Aristoteles. Aristoteles ini mencapai puncak kejayaannya itu pada saat di Athena gitu. Hingga akhirnya pada 323 sebelum Masehi, Alexander the Great, murid dari Aristoteles ini, meninggal dunia. Setelah kematiannya, sentimen anti Makedonia di Athena itu akhirnya meningkat. Aristoteles dituduh tidak setia kepada kota.
Aristoteles itu menjawab, "Aku tidak ingin Athena berbuat dosa terhadap filsafat untuk kedua kalinya." Pernyataan ini itu sebenarnya merujuk pada eksekusi dari Socrates. Jadi for your information, jadi Socrates itu dihukum mati pada tahun 399 sebelum Masehi oleh pengadilan Athena karena saat itu tuh si Socrates ini dituduh tidak menghormati dewa-dewa negara dan dituduh merusak moral kaum pemuda saat itu. Jadi intinya tuh Socrates itu dihukum itu karena diduga tidak beriman dan merusak pikiran dari pemuda-pemuda di kota Athena saat itu gitu oleh pemikiran-pemikirannya. Nah, akhirnya Aristoteles ini melarikan diri ke Chalcis. Ini itu adalah sebuah pulau di dekat Athena dan akhirnya di sanalah dia wafat setahun kemudian pada tahun 322 sebelum Masehi di usianya yang ke-62 tahun. Nah, perlu diketahui juga nih beberapa karya terkenal dari Aristoteles. Yang pertama ada Nicomachean Ethics. Di sini itu karyanya itu membahas etika, terus juga membahas tentang kebahagiaan, membahas karakter manusia juga. Ini itu adalah salah satu karya etika paling berpengaruh dalam filsafat barat hingga saat ini. Lalu karya keduanya itu ada juga yang terkenal, judulnya itu Politics. Di sini itu membahas tentang negara, pemerintahan, dan juga membahas tentang masyarakat. Karya ini itu sering dianggap sebagai dasar awal dari ilmu politik modern. Lalu yang ketiga karyanya juga ada judulnya itu Metaphysics. Di sini Aristoteles itu membahas tentang hakikat dari realitas, keberadaan, dan juga mempertanyakan ada itu apa. Nah, ini adalah karya yang sangat mendalam tentang eksistensi dan reality. Lalu yang keempat itu karyanya juga ada yang judulnya itu Physics. Di sini itu membahas tentang alam, terus juga membahas tentang gerak, membahas tentang perubahan waktu. Nah, gitu. Walaupun sebenarnya di karya ini itu tidak sesuai dengan fisika modern saat ini, namun karya ini itu menjadi fondasi awal dari filsafat alam. Lalu mungkin yang terakhir itu yang terkenal juga itu ada yang judulnya Organon atau kumpulan karya dari logika-logika gitu. Nah, di sini itu seperti namanya ini membahas logika dan mengajarkan untuk berpikir benar. Jadi sebenarnya tuh isi pentingnya itu mengenai silogisme, terus cara membedakan argumen sah dan tidak sah, lalu juga tentang dasar-dasar logika formal. Nah, ini itu adalah karya Aristoteles yang menjadikannya itu disebut sebagai bapak logika. Nah, tadi seperti yang tadi sebenarnya disinggung, sebenarnya tuh masih banyak lagi karya-karya dari Aristoteles yang lainnya. Nah, pelajaran penting apa nih yang teman-teman bisa ambil dari kisah Aristoteles ini? Menurut Andun sendiri, pelajaran penting dari kisah Aristoteles ini yang pertama, rasa ingin tahu adalah pintu peradaban. Aristoteles mengubah rasa penasarannya menjadi ilmu pengetahuan. Dari mulai mengamati hewan hingga memikirkan logika, itu semua bermula dari bertanya. Dari rasa penasarannya dan dari rasa keingintahuannya. Nah, yang kedua, berani berbeda pendapat, namun tentunya dengan tetap hormat. Jadi gini, Aristoteles itu kan tidak setuju nih dengan Plato, namun dia ini tetap memuliakan Plato itu sebagai gurunya. Nah, perbedaan pendapat ini justru yang akhirnya melahirkan sebuah kemajuan. Nah, yang ketiga, ilmu itu harus berdasarkan pengamatan. Dunia ide itu penting, tetapi Aristoteles mengajarkan kita untuk melihat dunia nyata sebelum akhirnya menyimpulkannya. Nah, ini itu menjadi dasar dari sains modern saat ini. Lalu yang keempat, pelajarannya adalah ilmu itu tidak boleh berhenti di buku. Jadi selain Aristoteles ini menulis
karya-karya ilmiahnya, menulis bukunya dia, Aristoteles ini juga mendidik seorang Alexander the Great. Lalu Aristoteles ini juga memimpin sebuah riset-riset. Lalu Aristoteles ini juga membangun sekolahan. Nah, di sini sebenarnya kita juga dapat mengambil kesimpulan atau dapat mengambil pelajaran lainnya gitu. Ilmu itu baru akan bermanfaat ketika dibagikan. Jadi ketika bukan hanya untuk diri kita sendiri. Dalam Islam juga kan ya, sampaikanlah walau satu ayat gitu kan. Sampaikanlah kebenaran dariku walau satu ayat, atau sampaikanlah ilmu walau satu ayat. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan juga dalam Islam itu ada namanya khairunas anfahum linnas, sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Jadi ilmu ini akan bermanfaat ketika dibagikan kebermanfaatannya dan dirasakan kebermanfaatannya untuk orang banyak, seperti itu. Dan yang terakhir, yang kelima, pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dari kisah Aristoteles ini menurut Andun adalah keteguhannya dalam menjaga nilai. Jadi saat politisi menyerangnya, ia itu memilih pergi gitu daripada melawan. Dia belajar nih dari tragedi sebelumnya, dari tragedi Socrates, bahwa seorang filsuf itu harus menjaga integritas dan keselamatan dari orang-orang tersayangnya atau dari murid-muridnya. Seperti itu teman-teman. Itu aja sih teman-teman sebenarnya pembahasan Andun mengenai kisah Aristoteles ini. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Tapi sebelumnya tolong dibantu dulu, yuk di like, comment, subscribe dulu videonya dan di share ke sebanyak-banyaknya agar Andun juga semakin semangat buat kontennya dan supaya juga makin banyak yang mendapatkan manfaat dari video Andun ini. Dan di klik juga tombol loncengnya supaya teman-teman tidak tertinggal video-video Andun yang lainnya gitu. Itu aja teman-teman, terima kasih sudah menyimak dan sampai bertemu di video-video Andun selanjutnya. Bye-bye. Bismika Allah ma'aya wa bismika amin amin.